Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ba'da. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada seluruh hambanya. Salawat beriringan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ta'zim wal ikram saya kepada Bapak Zulkifli SPDI MPD selaku dosen pengampu akhlak tasawuf di Unit 2 Endok Sumawai, Pendidikan Agama Islam Endok Sumawai. Perkenalkan, nama saya Rahil Anissa. Saya dari Unit 2 jurusan Pendidikan Agama Islam Endok Sumawai. Di sini saya akan memaparkan makalah saya, yaitu baik dan buruk menurut aliran ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab biasa disebut dengan ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya Allah, atau biasa kita sebut dengan ilmu tauhid. Ada dua pendapat tentang definisi daripada ilmu kalam. Yang pertama yaitu menurut Al-Farabi. Beliau mengatakan ilmu kalam adalah ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya Allah beserta eksistensi atau keberadaan semua yang mungkin, mulai dari masalah dunia hingga masalah sudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, beliau mengatakan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang argumentasi logis atau masalah ketuhanan yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Melihat dari kedua definisi tadi, dapat juga kita definisikan ilmu kalam adalah ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya Allah yang berlandaskan argumentasi logis. Oleh sebab itu, sebagian tolok membedakan antara ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Mengapa demikian? Karena ilmu kalam ini lebih mengutamakan argumentasi logis, sedangkan ilmu tauhid ini lebih berlandaskan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Berbicara tentang perbuatan baik dan buruk dalam Islam, perbuatan baik dan buruk itu sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seseorang dikatakan berbuat baik apabila ia melakukan ajaran Islam secara kafah atau keseluruhan. Dan seseorang melakukan perbuatan tidak baik atau disebut dengan perbuatan yang jahat, yakni melakukan sesuatu yang menyimpang dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dari apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi, di dalam ilmu kalam ini ada 4 pandangan terkait perbuatan baik dan buruk manusia. Pandangan yang pertama yaitu menurut Mu'tazilah. Pada dasarnya, Mu'tazilah merupakan paham atau aliran yang mengetengahkan pendapat-pendapat yang rasionalistis. Mereka lebih mementingkan akal daripada wahyu. Manusia menurut Mu'tazilah melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Ajaran ini bertujuan untuk seolah-olah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ini maha adil menurut sudut pandang Mu'tazilah. Akan tetapi, di dalam pemberian ganjaran, Tuhan menurut Mu'tazilah wajib memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat baik dan wajib memberikan hukuman kepada orang yang berbuat salah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Qadariyah. Ada hal yang berbeda dari Qadariyah. Mereka menganut paham kebebasan ada di tangan makhluk. Kebebasan setiap manusia ini, Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dan mereka tidak percaya adanya qada dan qadar. Ya, mereka menganut paham kebebasan ada di tangan makhluk, yang membedakan antara aliran-aliran yang lain. Pandangan yang ketiga yaitu pandangan Jabariyah. Pandangan ini atau paham yang dianut oleh Jabariyah yaitu kebebasan hanya ada di tangan Tuhan. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Karena setiap perbuatan yang ada di dunia ini, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia terjadi akibat dari kudrah dan iradahnya Allah. Sehingga mereka berani menganut paham atau berani mengiktikadkan bahwa
apabila seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik, maka orang tersebut tidak berdosa karena pada hakikatnya Allah yang berbuat hal tersebut. Na'udzubillah. Pandangan yang keempat yaitu pandangan Asy'ariyah. Pandangan Asy'ariyah ini berbeda dengan aliran-aliran lain. Mengapa demikian? Karena Asy'ariyah ini sangat menolak keras adanya atau suatu perbuatan ini berasal dari akal. Asy'ariyah mengemukakan argumentasinya, jikalau suatu perbuatan berasal dari akal, maka perbuatan buruk tidak akan pernah menjadi baik. Dan paham Asy'ariyah, jikalau suatu perbuatan dihukumi oleh syariat perbuatan itu baik, dan juga jikalau suatu perbuatan dihukumi oleh syariat perbuatan itu buruk, maka suatu perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang syariat hukumkan. Dan juga Asy'ariyah juga berpendapat manusia ini tidak mampu menciptakan sesuatu, tetapi mampu untuk menghasilkan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Yang pada intinya Asy'ariyah ini lebih mementingkan wahyu atau lebih berlandaskan wahyu daripada akal. Perbedaan antara pendapat-pendapat yang lain. Kesimpulan dari paparan makalah saya yaitu manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Sesuatu yang sangat sempurna yang Allah berikan kepada manusia merupakan nikmat akal, di mana akal sangat berperan penting dalam membenarkan apa yang telah Allah turunkan. Pada dasarnya, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi sangatlah tidak rasional apabila manusia sesudah diciptakan manusia lalu Allah biarkan begitu saja, sangat tidak rasional. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Lalu Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 36, "Ayahsabul insanu ayyutraku sudah." Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Allah bertanya dalam Al-Quran. Lalu Allah langsung menjawab dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 juga, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.